Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya di sini. Materi yang kita bahas kali ini adalah mengenai metode numerik Method of Moment atau disingkat menjadi MOM. Di sini akan dibahas persamaan dan perbedaan antara MOM dan FDM dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan saat kita mengerjakan persoalan medan listrik statis dengan menggunakan MOM. Tetap semangat ya, dan selamat menyaksikan video berikut ini. Sebelum kita melihat langkah-langkah yang harus kita lakukan pada saat kita akan mengerjakan persoalan elektromagnetik dengan menggunakan MOM, kita akan melihat persamaan dan perbedaan antara MOM dan FDM. Persamaannya adalah, baik MOM atau FDM, kita harus melakukan segmentasi, dan segmentasi yang harusnya kita lakukan adalah kita membagi sebanyak mungkin, dengan kata lain, luas segmen harus sekecil mungkin, dan kita usahakan bahwa segmentasi yang kita lakukan adalah seragam untuk memudahkan dalam perhitungan. Dan persamaan yang kedua adalah, baik pada MOM maupun FDM, data awal yang dibutuhkan adalah potensial listrik. Sekarang kita akan melihat perbedaan antara MOM dan FDM. FDM bersumber dari persamaan Laplace, di mana persamaan Laplace dapat kita lihat pada slide. Sedangkan pada MOM, kita menggunakan persamaan untuk menghitung potensial, di mana potensial persamaannya dapat kita lihat pada slide. Perbedaan yang kedua adalah, metode FDM menghasilkan data berupa potensial listrik, sedangkan metode MOM menghasilkan data berupa distribusi muatan. Sekarang kita akan melihat prosedur yang harus dilakukan pada saat kita akan mengerjakan dengan menggunakan metode MOM. Yang pertama adalah melakukan segmentasi, dan untuk memudahkan perhitungan, usahakan tiap segmen besarnya sama. Langkah yang kedua adalah kita melakukan asumsi bahwa muatan yang tersebar pada semua segmen kita anggap terkumpul di tengah-tengah segmen atau di titik pusat segmen. Langkah yang ketiga adalah kita hitung potensial di sebuah segmen, di mana kita harus ingat bahwa potensial di sebuah segmen merupakan potensial yang disebabkan oleh muatan di segmen dia sendiri, ditambah potensial disebabkan oleh muatan yang ada di segmen-segmen lainnya. Langkah keempat adalah melakukan koreksi pada matrik untuk bagian dengan pembagi 0. Maksudnya apa bisa kita lihat pada contoh soal yang ada di video selanjutnya. Dari video tadi telah kita lihat bahwa hasil pengerjaan MOM adalah distribusi muatan, dan dari data muatan tersebut bisa dihitung besaran-besaran lainnya seperti intensitas medan listrik, potensial listrik, dan lain sebagainya. Nah, di video berikutnya saya berikan contoh soal untuk menghitung besarnya intensitas medan listrik menggunakan cara MOM. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.